Yo, balik lagi di Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Wow, 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 sudah banyak yang gabung lagi ya. Oke deh, disapa terlebih dahulu yang sudah gabung ya. Ada Sigit Londo di Dadirejo. Kalau zaman dulu jelang mau tahun baru waktu di tahun 90-an, aku dan teman-teman ini buat ketapel. Di pagi harinya waktu libur manjat pohon salam sambil bawa plastik di perut buat wadah salamnya. Oh, buahnya ya. Terus oke, lagi lagu ungu Kekasih Gelapku dulu di malam tahun baru 2008. Mas Sigit Londa ini bawain ya pas acara parade band. Oh gitu, anak band nih. Willy di Banjarjo ya. Selamat malam Mas Ribu dan Mas Ozi. Ini yang saya suka dari RKB, nggak cuma lagunya yang bagus-bagus, obrolannya pun bagus dan mendidik, keren deh pokoknya. RKB Banjarjo Udan Sahdu. Oke. Gigi. Gigi ya nanti ya. Terus Ipin dihapus. Holidin di Kedunguni request lagu aja. Oke deh nanti ya. Terus apa ini bisa minta disambungkan ke PLN Kak? 123 ya. PLN itu ada tuh, bisa ditelepon. Bebas pulsa tuh kayaknya. Ini kebetulan meteran listrik rumah baru kerja kok dicabut. Oh. Alif Ramadan di Kruing Selamaran Ramadan ya. Bisa tuh ditelepon di 123 ya, silakan bisa hubungi langsung. Gitu. Aduh. Ini mau ngobrolin apa lagi nih? Aduh, boloku neng dia. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang kesadaran tentang berbangsa, kesadaran tentang bagaimana menjadi bagian dari dunia. Salah satu tokoh yang saya kira bukan cukup lagi ya, yang sangat harus kita ingat lagi ya, yaitu adalah Bung Karno. Beliau itu ya, kalau saya melihat dari beberapa tulisan-tulisan beliau dalam buku-buku yang beliau terbitkan itu, ada Indonesia Merdeka, terus kemudian Putra Sang Fajar, terus apalagi di bawah kibaran bendera revolusi. Nah itu yang bukunya tebel. Dulu itu buku itu sempat ditawar sampai jutaan rupiah gitu ya. Saya punya buku itu warisan dari siapa? Kakek, bukan kakek, siapa? Ayah mertua. Jadi kalau yang lain mintanya yang aneh-aneh, saya yang itu aja ya warisannya. Saya cuma nyelamatin bukunya jangan sampai ke tangan yang lain, harus ke tangan kita gitu sama istri itu. Nah masih saya selamatkan dan masih ada tuh bukunya, masih utuh gitu, masih rapi banget dan beberapa kali saya bolak-balik baca gitu. Nah di situ banyak hal yang membuat saya terkesan dengan pemikiran beliau. Salah satu pemikiran beliau yang mengesankan adalah bagaimana kemudian membuat Indonesia, negara kita tercinta, ini bisa berdikari. Apa sih artinya berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Artinya Indonesia tidak perlu tidak perlu mengandalkan dengan bantuan-bantuan dari negara-negara luar. Bukan berarti kemudian tidak bersahabat, tetap bersahabat, tetapi ada rasa harga diri yang tetap dijaga. Itu keren banget, itu keren banget. Dan rasa-rasanya semangat yang semacam itu saya nggak tahu ya, apakah masih ada sampai hari ini di para pemimpin kita. Nah ini ya silakan Anda yang punya opini ya, silakan bisa gabung. Sampaikan opininya ya. Oke. Nanti deh yang lain. Oke. Nah, ini menarik nih. Mana nih? Ipin di Talun. Asik nih. Setelah John F. Kennedy meninggal ya dalam tragedi tersebut ya. Bung Karno kehilangan mitra barat terbaiknya. Iya, betul. Yes. I see. Dan memang di waktu itu persahabatan antara Bung Karno dengan John F. Kennedy ya. Ini kayaknya saya harus searching juga nih. Ini menarik nih.
Bentar bentar, Bung Karno dengan, John F. Kennedy, ini kayaknya memang seru sih, karena persahabatan antara presiden Indonesia, presiden pertama kita ya, Bung Karno dan, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ini, sudah berlangsung pada, tahun 60-an dan persahabatan ini didasarkan sebenarnya awal mula mereka bersahabat karena keduanya ini memiliki, visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan, dunia yang aman, adil, demokratis dan juga tentunya berjalan damai. Nah, ada beberapa dampak yang kemudian muncul, dari persahabatan kedua pemimpin negara ini gitu. Eee, di antaranya ada 2 hal yang paling kelihatan, yaitu meningkatkan dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia pada waktu itu. Kemudian Indonesia juga menjadi kekuatan regional di era Soeharto setelah, Soekarno. Dan memang kisah persahabatan John F. Kennedy dan Soekarno banyak dibahas dalam buku yang judulnya Persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy dalam 1000 tahun, The Untold Story, karya Sigit Aris Prasetyo. Nah, buku ini banyak mengungkap kejadian yang belum pernah terpublikasikan sebelumnya, termasuk hasil perundingan rahasia antara kedua pemimpin di Gedung Putih pada tanggal 23 April tahun 1961. Wow, ini kayaknya seru nih. Saya belum dapat, bukunya nih. Saya harus cari nih, harus saya kejar nih. Jadi pengen memburu buku lagi nih. Oke, apa lagi ya yang menarik dari, dari Bung Karno. Nah, dari Bung Karno ini satu hal yang juga tidak kalah menarik ya dari pidato-pidatonya Bung Karno itu salah satunya adalah mengenai, bagaimana kemudian Indonesia, punya posisi tawar di Asia, terutama Asia Tenggara. Why? Kenapa? Karena, Soekarno sangat paham betul sejarah Nusantara yang dulunya negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara ini adalah satu bagian dari, kesatuan Nusantara itu tadi. Makanya ada cita-cita ingin menyatukan seluruh negara-negara di Asia Tenggara itu dalam satu kesatuan itu tadi. Ya, kita ingat ya, dulu ada, Ganyang Malaysia, terus kemudian ada upaya untuk membela Singapura dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari cara beliau untuk, menyatukan Nusantara. Meskipun, ada kekuatan yang tidak bisa ditandingi pada waktu itu, Inggris terutama. Iya, ini yang menjadi kendala dalam, upaya beliau untuk menyatukan Nusantara. Nah, dan Bung Karno, yang menarik dari Bung Karno itu salah satunya adalah pidato mengenai bagaimana kemudian Bung Karno itu selalu menyuarakan atau bahkan mengulang-ulang kembali wacana tentang sejarah, entah itu Sriwijaya, Majapahit, bahkan yang paling keren itu ketika beliau berpidato tentang negara Utara Kuru. Itu dahsyat banget. Saya selalu merinding kalau mendengarkan, pidato beliau tentang Utara Kuru, bahwa negara Utara Kuru atau negeri Utara Kuru adalah negeri yang, makmur dan sejahtera. Tetapi kemakmuran itu tidak lantas, diwujudkan dalam bentuk yang, adem ayem gitu dan tidak ngapa-ngapain, tetapi justru negara yang makmur dan sejahtera itu adalah negara yang siap untuk menghadapi segala macam keadaan. Maka dia harus ditempa dengan berbagai macam, keadaan. Ditempa, hancur lebur, berdiri lagi, ditempa, hancur lebur, berdiri lagi. Itu dahsyat banget. Dan saya sangat, mengagumi cara beliau berpidato, seorang orator unggul. Rasa-rasanya kita merindukan ya sosok-sosok yang semacam ini. Nah, kira-kira masih akan adakah? Ya, dan berbicara tentang Bung Karno. Beliau adalah seorang pemimpin yang punya kepribadian yang luar biasa. Nah, salah satunya bisa diterawang lewat, planet dalam tata surya dan cakra.
yang berada di dalam tubuhnya. Nah ini ada kepercayaan bahwa ketika seseorang lahir, siapapun itu, maka dia dipengaruhi oleh seluruh planet yang ada di tata surya kita, di alam semesta kita. Itu yang disampaikan oleh seorang astrolog dan juga konsultan properti ya di Jakarta, namanya Gunadi Wijaya. Nah, lalu bagaimana dengan Soekarno yang lahir pada 6 Juni tahun 1901 pukul 5 pagi lewat 30 menit. Ya, dilihat dari waktu kelahirannya, Soekarno ini rupa-rupanya dipengaruhi oleh pengaruh kuatnya adalah kalau jam-jam segitu Merkurius ya, antara Merkurius, Venus, Mars, dan matahari serta bulan yang tenggelam gitu ya. Dan satu lagi Jupiter. Nah, Merkurius itu melambangkan kecerdasan, sementara Venus melambangkan Dewi Cinta. Terus kemudian keindahan, seni dalam hal ini, juga ketampanan, pesona. Nah, selain itu Merkurius dan Venus dalam khasanah astrologi ini juga melambangkan pangeran dan putri serta kepintaran dalam berbicara. Nah, makanya dalam tata surya ataupun ilmu astrologi ya, ini nah kalau teman-teman Anda kawan ya pernah membaca buku-buku astrologi, termasuk misalkan Neptu, Weton, itu astronomi itu ada kaitannya. Jadi kenapa sih wetonnya ini karakternya begini? Karena itu ada kaitannya dengan konstelasi bintang, konstelasi planet bintang dan semua benda-benda langit yang ada di sistem tata surya kita ataupun dalam alam di kesemestaan kita gitu loh. Makanya watak-watak itu dipengaruhi oleh apa aja nih yang punya pengaruh. Nah, salah satunya itu tadi yang diurai gitu ya mengenai Soekarno ini. Nah, dan jadi nggak heran kalau Bung Karno itu bisa menjadi seorang pemimpin atau raja atau bahkan seorang presiden, seorang yang pemimpin yang tegas ya, karena itu tadi pengaruh dari planet-planet itu tadi, ada Merkurius, Venus, Mars gitu ya. Nah, dan ini dia yang menarik itu bulan kelahiran Soekarno atau Bung Karno atau yaitu bulan Juni ya. Ini ternyata dimasuki oleh planet Mars atau bintang jenderal. Nah, Mars ini memiliki unsur api yang melambangkan kesatria. Makanya beliau menjadi seorang pemimpin yang tegas dan mau atau berani membela bangsa dan rakyatnya serta tidak mata duitan, karena jiwa kesatria yang ada di dalam diri sang putra Fajar ini, kalau Anda kawan pernah membaca buku biografi beliau yang ditulis oleh Cindy Adams misalnya, dengan tegas-tegas beliau ini luar biasa kalau membaca itu beruraian kata-kata yang asik banget, karena dia sangat terbuka orangnya. Nah, dan seorang kesatria yang sangat menonjol, jiwanya sangat kesatria. Nah, dalam buku Putra Sang Fajar yang ditulis oleh Cindy Adams misalnya, beliau begitu tegas gitu mendeskripsikan siapa dirinya, dari mana asalnya, siapa jati diri orang tuanya, dan bagaimana kemudian orang tuanya mendidik dia waktu kecil. Ya, salah satu kebiasaan yang sempat saya ingat, saya rekam dalam buku dari buku Cindy Adam itu ya, bahwa Bung Karno ini selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya setiap pagi. Ibunya ini setiap pagi itu selalu menghadap ke matahari terbit gitu kan, sambil menyalakan dupa, terus kemudian ya semacam melakukan semedi gitu, dan menikmati betul alam yang luar biasa itu. Nah, dari situ selalu ada obrolan yang intim banget antara putra dan sang ibu. Keren, sumpah itu keren banget. Itu adegan yang menurut saya
Ini adegan filmis banget ya di buku biografi itu, ini filmis banget. Kalau saya menggambarkan, wow, ini kayak film-film Jepang gitu, film-film samurai itu keren banget. Jadi, nah sementara yang lainnya, kait dengan apa ya, elemen alam yang juga ikut memengaruhi kelahiran pada hari kelahiran Bung Karno adalah matahari. Nah matahari ini menjadi perlambangan dari pemimpin atau raja. Seseorang yang mendapatkan matahari dalam kondisi yang bagus, ya, ini biasanya karirnya akan melesat seperti menjadi seorang pemimpin. Nah, Bung Karno ini juga mendapatkan bulan yang melambangkan emosional, pikiran, juga art ya, atau seni, atau estetika, dan kebaikan serta cinta kasih. Lalu apalagi Jupiter. Jupiter ini kalau dalam ilmu astrologi melambangkan ilmu pengetahuan atau keluasan wawasan, sehingga Soekarno ini bisa menjadi seorang insinyur dengan gelar sarjana yang sulit diraih pada waktu itu. Iya, di zaman itu orang sekolah kan susah ya. Iya, hanya orang-orang tertentu, dari kalangan tertentu yang boleh mengenyam pendidikan. Nah, selain ilmu pengetahuan, Jupiter ini juga melambangkan spiritualitas. Ya, dalam diri Bung Karno, sisi spiritualitas itu mengemuka ketika ia sering disebut sebagai orang sakti dalam tanda kutip ya. Dan dikaitkan dengan banyak mitos. Banyak mitos tentang kejadian-kejadian menyangkut beliau. Termasuk misalkan pada saat melakukan sholat berjamaah di mana di Arab Saudi kalau tidak salah, ataupun di istana itu, Masjid Istiqlal apa ya, itu yang kemudian ada suara letusan dari sebuah pistol yang kemudian tidak mengenai pelurunya nggak mengenai beliau dan lain sebagainya. Banyak hal yang kejadian-kejadian unik yang juga diceritakan oleh banyak orang. Nah, salah satunya adalah siapa ya? Saya lupa namanya, atlet sepak bola asal Pekalongan juga. Waktu itu saya lupa namanya. Saya harus mengingat siapa sih? Pokoknya Mustafa siapa gitu. Nah, itu juga menjadi saksi dalam peristiwa itu. Dan ini yang terpenting lagi, orang yang memiliki sisi spiritualitas ini biasanya tidak mencari materi. Makanya Bung Karno ini presiden yang tidak sempat korupsi. Beda dengan yang beda dengan yang lain lah. Nah, dia bisa dikatakan sebagai seorang kesatria yang baik hati, cerdas, tidak kejam, dan tidak mencari uang untuk keuntungan pribadi. Lalu apalagi dalam hal cakra ataupun yang lainnya. Ini malah jadi ada yang nanya nih. Oke, adikku lu, umpama suatu saat Indonesia perang, seberapa kuatkah pertahanan Indonesia? Jauh banget Mas Adi, masih jauh banget. Kita jaga laut aja masih agak susah ya. Perbatasan laut. Siapa ini? Ivini Talon nanya kalau 18 Februari tahun berapa, jam berapa itu. Nanti bisa terjawab tuh. Kalau cuman tanggalnya beda tahun, beda ini loh. Karena posisi astronomi itu tidak selalu sama gitu kan, derajatnya juga beda-beda. Nah, lalu dari sisi cakra ya, dari sisi cakra seksnya. Nah, jika dikaitkan dengan cakra, pusat energi yang selalu bergerak aktif dalam tubuh ya, yang namanya cakra itu. Bung Karno ini memiliki kepribadian di atas rata-rata karena terutama mereka yang bersio kerbau logam. Mengapa bisa begitu? Karena itu disebabkan oleh cakra yang berada di dalam tubuh Bung Karno ini semuanya hidup. Terutama pada cakra bagian atas, yaitu cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra seks, dan cakra hati sebagai penyeimbang. Nah, sesuai dengan namanya, cakra tenggorokan ini sebenarnya punya kaitan dengan mulut yang berfungsi mengatur manusia dalam berkomunikasi,
Sehingga Bung Karno ini, mmm, apa ya, cakra tenggorokannya ini aktif, makanya beliau pintar banget ya menjadi seorang pembicara, bahkan menjadi seorang orator. Saya beberapa kali menonton video beliau pada saat, berpidato di PBB, berpidato di konferensi-konferensi internasional, bahkan kalau konferensi Asia Afrika ada nggak ya videonya? Saya belum mendapatkan. Tetapi setiap kali beliau berkata-kata selalu menyala dan selalu membuat orang benar-benar tegun menatap beliau. Jadi ya begitulah beliau dikenal sebagai seorang orator orator ulung ya, karena sosoknya yang sangat jago bicara. Nah kepiawaiannya ini dalam berorasi ini semakin sempurna karena dipengaruhi juga planet-planet yang dimilikinya. Nah pada cakrati atau penyeimbang pada diri Bung Karno ini berfungsi sangat baik. Orang yang cakra hatinya berfungsi dengan baik ini dapat berbuat adil dan hidupnya dipenuhi dengan cinta. Makanya jangan heran kalau Bung Karno ini selalu dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dalam hidupnya. Dia ini memiliki cakra yang sangat besar pada negara dan dicintai oleh rakyatnya. Nah Soekarno biasanya akan sangat marah jika ada yang menginjak-injak martabat negaranya dan juga rakyatnya. Nah sementara cakra atnya adalah berhubungan dengan seseorang yang memiliki kemampuan lebih dalam penglihatan, seperti penglihatan terhadap alam atau fenomena metafisika, sehingga sering dikatakan sebagai mata ketiga. Nah cakra asnya yang dimiliki Bung Karno ini bahkan begitu kuat. Jadi dia ini sering banget ya dikaitkan dengan mitos-mitos, bahkan ada yang menyebutnya sebagai orang sakti. Sementara pada cakra seksnya terbukti dari banyak istri yang dimiliki oleh Bung Karno. Nah selain itu Soekarno juga pandai menaklukkan hati para wanita serta banyaknya wanita yang juga mengagumi dirinya. Jadi ini tidak terlepas dari karisma dan juga ketampanan yang dimiliki, dan ini pula yang menjadi kelemahan sang proklamator kita. Jadi jika melihat dari pengaruh tata surya dan cakra yang memengaruhi Soekarno, dapat ditarik simpulan bahwa pria yang di masa kecilnya bernama Karno adalah pemimpin yang berjiwa kesatria, mencintai rakyatnya, baik hati, cerdas, tampan, pencinta seni, dan pandai berorasi serta tidak mencari materi. Ya, beliau sangat mencintai seni, apalagi lebih-lebih ini seni musik tradisional, sangat beliau cintai. Nah, bahkan di istana presiden waktu beliau menjabat sebagai presiden ya, banyak lukisan-lukisan pelukis-pelukis yang menyetor lukisan kepada beliau gitu, untuk dijadikan pajangan di istana. Lalu apalagi yang membuat Soekarno itu bisa tampak istimewa? Dari hal apa yang bisa kita baca? Dari rahasia tanda tangannya. Nah, mau tahu kira-kira bagaimana? Yuk, tetap aja di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Halo Kota Batik.